أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan, wahai gulam. Bahkan dengan kelalaian dan tidur, hendaknya engkau bergaul dengan mereka dengan ilmu, kesadaran, dan basyirah. Manakala engkau melihat kebaikan pada diri mereka, ikutilah. Manakala engkau melihat sesuatu yang membahayakanmu, tinggalkanlah. Engkau harus sadar, karena sesungguhnya engkau dalam keadaan lalai dari Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau harus menjadi ahli masjid dan banyak berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika api turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Hubungan dengan Al-Haq Azza wa Jalla akan terputus jika engkau lalai dalam salat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah orang yang sedang dalam kemurahan. Orang yang menakwilkan itu menipu. Ketika kita berjalan menggapai sebuah tekad dan kita bergantung dengan ijma' dan ikhlas dalam beramal, tentu kita akan selamat dari murka Al-Haq Azza wa Jalla. Bagaimanakah jika kita selalu menakwilkan dan meminta kemurahan? Benar bahwa azimah kini telah tiada dan tiada pula orang yang mengamalkannya. Saat ini adalah zaman kemurahan atau ruksah, bukan zaman azimah. Saat ini adalah zaman riya, nifaq, dan mengambil harta tanpa hak. Memang banyak orang yang salat, puasa, haji, berzakat dan melakukan berbagai kebaikan. Tetapi semua itu dikerjakan karena makhluk, bukan untuk mencari ridhonya. Itulah sebabnya sebagian besar alam ini menjadi makhluk tanpa khalik. Ketika hati telah mati, yang ada hanyalah nafsu dan keinginan, dan hidup hanyalah untuk memburu dunia. Jika makhluk telah keluar dari dalam hati, maka hati akan hidup lalu berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla dalam arti yang sesungguhnya. Sesungguhnya gambar itu tidak ada artinya. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan bersabar dalam menerima ujian maupun takdir darinya, maka hati akan hidup. Berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa saja yang telah ditentukannya, wahai gulam. Kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Sesungguhnya segala sesuatu memerlukan pondasi. Barulah kemudian didirikan bangunan di atasnya. Hendaknya engkau selalu dalam keadaan demikian siang dan malam. Sungguh celaka jika engkau hanya memikirkan urusanmu. Tafakkur adalah perbuatan hati. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau melihat kebaikan pada dirimu, dan bertaubatlah jika engkau melihat keburukan pada dirimu. Agamamu akan hidup dan syaitanmu akan mati jika engkau bertafakkur. Itulah sebabnya dikatakan, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah semalam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai umat Muhammad,
Sesungguhnya Dia telah menerima amalanmu yang sedikit dibandingkan umat terdahulu. Meskipun engkau orang yang lebih akhir, di akhirat engkau adalah orang yang pertama. Jika engkau sehat, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Umat lain adalah yang dipimpin, sedangkan engkau pemimpin. Manakala engkau masih duduk di rumah nafsu, keinginan dan kebiasaanmu, engkau tidak akan menjadi sehat. Engkau tidak akan sehat manakala engkau suka berebut apa yang ada di tangan makhluk dengan kemunafikan dan riakmu. Engkau tidak akan sehat bila mana engkau cinta dunia. Engkau tidak akan sehat selagi hatimu bersama makhluk. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa kesehatan dan layak bersamamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.